Astrid. Ini April. Astrid salah. April. Disiapkan dulu berkasnya. Ayo bapak makan jengkol. Kok tahu? Kita orang menunya sama. Tapi April nggak makan jengkol. Oke, kita ada on ini. Oke, Bu April. Selamat siang. Siang Bu. Kita hari ini akan melakukan PI ketiga, pendampingan ketiga. Fokusnya ada 3. Yang pertama kita akan membahas tentang 360, review 360. Yang kedua kita akan membahas tentang materi dari modul 2.1 dan 2.2. Yang ketiga kita akan mendiskusikan tentang Bagja, yaitu implementasi Bagja, visinya Bu April terhadap diri Bu April, visi Bu April di kelas, visi Bu April untuk sekolah. Itu 3. Selanjutnya adalah ditutup dengan refleksi Bu April dari pembelajaran modul 1 sampai modul 2 ini. Jadi koneksi antar materi ya. Terus selesainya adalah Bu April membuat RPP untuk PI 4 untuk observasi. Oke, siap. Nah, gimana Bu April? Ini udah sebulan ya, dua modul 2.1 dengan 2.2. Ada kesulitan nggak? Kalau kesulitan di modul 2.1 alhamdulillah enggak ada kesulitan berarti lah gitu dalam mengerjakan tugas ataupun materi, karena memang pembelajaran diferensiasi itu kan udah dibekelin sama pengawas pembina gitu udah beberapa kali dan berulang-ulang, jadi dalam mengerjakan tugasnya pun apa nggak ada masalah gitu. Cuman kalau di 2.2 ini nih yang KSE ini ini materi baru. Jadi materi baru ya. Sebelumnya itu cuman pernah melihat aja gitu Bu, KSE, istilah KSE dan PSE itu cuman sekilas aja melihatnya, baru dengar sekilas, belum sekilas. didalami. Iya, jadi pas belajar modul 2.2 itu bacanya berulang-ulang. Itu juga sampai sekarang aku merasanya kayaknya belum paham 100% deh. Itu maksudnya dalam implementasinya atau baiknya seperti apa ke anak-anak gitu, mengerti dari hasil baca, tapi belum sampai kepada harus seperti apa sih PSE itu. Ya, kalau menurut Bu April kendalanya kan tadi itu karena baru dengar ya. Ada nggak kesamaan KSE PSE ini dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah atau di kelasnya Bu April? Iya. Jadi sebenarnya pas dibaca, oh ternyata ini tuh ada ya, memang kita lakukan sehari-hari di kelas. Misalkan yang simpelnya aja berdoa gitu ya Bu ya, misalkan menjaga kebersihan atau mengelola emosi anak gitu, ataupun mengelola emosi kita sendiri gitu. Sebenarnya tuh ada gitu, cuman ini istilahnya ternyata ada sesuatu materinya di sini tentang itu gitu. Jadi gitu ya, jadi ini tuh sebenarnya ini udah gitu, dan ini udah gitu sih Bu. Jadi korelasinya di kehidupan belajar sehari-hari memang ada, cuman nggak sadar itu ya Bu ya. Nggak sadar, baru tahu ternyata ini yang di PSE dan KSE ini yang dimaksudnya ini bentuknya gitu. Nah, kalau udah melihat hasil dari implementasi di sekolah, apakah pemahaman Bu April itu berubah? Tadi kan masih bingung nih, baca nih, kalau udah melihat implementasinya di sekolah, semakin paham atau semakin bingung? Jadi ini ya Bu, jadi tergambar secara realnya gitu. Oh ini tuh kalau baca teorinya kan berulang-ulang gitu ya Bu ya, tapi pas direfleksikan ke kegiatan sekolah di kelas bisa langsung masuk gitu. Oh ternyata ini nih gitu. Jadi memang gaya belajar memang
ya Bu Iya. ya. Jadi pas di sekolah juga oh ya ada pembiasaan ini, bikin karakter, ada rohani gitu. Oh itu termasuk pengelolaan ini. Iya. Gitu Bu. Jadi pas ada apa ya dikaitkan dengan kegiatan di sekolah baru deh tergambar gitu. Oh, Jadi udah lebih paham ya. Iya. Jadi lebih paham. Pembelajaran diferensiasi. Kalau di sekolah itu dilaksanakannya seperti yang dikatakan Dr. Rina, atau dilaksanakan dengan full konten, proses, produk kayak gitu. Kalau April, kalau dulu sebelum belajar ini, ya udahlah untuk syarat gitu ya Bu ya, kadang hanya satu. Karena kan kalau konten kayaknya ribet banget sih, harus bikin banyak gitu kan ya Bu ya. Jadi hanya perbedaannya tuh kadang di proses aja atau di apa namanya produk aja gitu. Konten beberapa kali tapi hanya dua, misalkan visual dengan audio visual video gitu ya Bu ya, tidak apa namanya tidak memfasilitasi ketiganya gitu ya Bu yang gaya belajar ketiganya. Tapi ya itu sih Bu, waktu kemarin ada tagihan tugas bikin RPP itu pakainya harus tiga-tiganya deh gitu Bu. Jadi kan saya juga nanya ke CGP sebelumnya yang udah guru penggerak, baru waktu itu diferensiasinya apa aja. Aku mah ini aja bro, ini kan udah perbedaan konten yang ini. Tapi dalam hati cuma gitu doang. Gitu ya Bu, apa bedanya dengan yang kemarin gitu ya Bu ya. Jadi akhirnya yang kemarin itu apa buat full Bu, ada kontennya, ada prosesnya, ada produknya gitu, dan itu baru dijalankan kemarin. Padahal kan menurut Bu Oktarina juga ya, yang namanya berdiferensiasi itu bukan harus kontennya banyak gitu, harus ngikutin ini. Kadang-kadang minat anak sama gaya belajar anak akan berubah. Ya. Ada anak nih melihat temennya jajan dengan kita nganggapnya anak ini audiovisual, kita kasih ini, yang lainnya ngiri. Pengimplementasian dengan teori terkadang tidak sama. Jadi di tempat di ruang kelas kadang-kadang kita nih inginnya ideal, oh saya pakai semuanya. Padahal tidak harus kayak gitu. Diferensiasi itu pelayanannya kepada anak, bukan kita diferensiasi itu harus kita ribet bawa semuanya. Enggak kayak gitu. Yang penting adalah anak terlayani, kebutuhannya terpenuhi. Nah, yang bikin anak itu terlayani adalah prosesnya. Maka yang berdiferensiasinya adalah proses. Kalau konten, hari itu anak sukanya ikut semua temennya audio visual, biarkan ikut nonton. Hanya kita menggunakan tujuannya adalah apa ya? Yang anak gaya belajarnya audio visual harus lebih baik terlayaninya daripada anak yang lain seperti itu. Jadi nggak semuanya juga nggak apa-apa, karena nggak ada sesuatu yang sempurna. Kadang-kadang kita ribut sendiri, aduh belum bikin ini, sedangkan di kelas saya ada anak yang ini. Nggak usah ribet. Kan selain kontennya, kalau kontennya mau banyak, yuk diajak aja anak keluar gitu kan. Jadi prosesnya aja yang kita lihat, prosesnya terpenuhi. Jadi jangan terlalu sini pusing, bikin konten banyak pusing kan. yang tergambar jelas itu di prosesnya, bahwa diferensiasi ini terjadi di kelas yang Bu April ajar, dan anaknya terlayani sesuai dengan kebutuhannya dan minat belajarnya. Itu dilihat dari apa nanti? Produknya ini kan kelihatan. Anak yang sukanya menggambar, dia akan buat laporannya menggunakan gambar. Anak yang pandai bahasa, dia akan menggunakan kata-kata, bisa bikin puisi, dia bisa mengarang. Produknya pasti yang dikumpulkan akan berbeda. Walaupun tadi prosesnya kan kita ada ini, proses terlihat anak-anak, kita ajak nonton sama-sama materinya. Proses selanjutnya kan ada anak boleh mencari dari
sesuai kemauannya dia. Saya mau cari dari buku, Bu boleh nggak? Saya boleh cari di luar nggak, Bu? Boleh. Prosesnya itu akan terlihat berdiferensiasi. Produknya juga akan terlihat berbeda. Tapi alhamdulillah nih, berarti Bu April udah ngerti untuk menyiasati pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya yang diajar Bu April ya. Alhamdulillah berarti modul 1.4 Bu April sudah ngerti. Terus pelayanan terhadap peserta didik adalah utama dari modul 1.1, 1.2, 1.3 Bu April sudah paham. Terus tadi semakin paham dengan modul 2.1 dan 2.2 adalah ketika melihat proses yang ada di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Udah alhamdulillah banget. Dan itu berarti ada kemauan dalam diri Bu April untuk belajar, baik dari pengalaman atau bertanya dari rekan-rekan guru di tempat Bu April ngajar ini ya. Itu kemauannya itulah yang patut dipertahankan. Jangan sampai semangat belajarnya itu kendor atau luntur ya. Ibu apresiasi, tetap semangat. Semoga sampai akhir pembelajaran pendidikan guru penggerak ini Bu April tetap semangat. Oke. Oke Bu April, kita Ibu minta data. Kita akan bahas review dari hasil survei ya. Ini pertama Ibu akan lihat dari asesmen mandiri kompetensi guru penggerak yang Bu April nilai sendiri ya. Oke. Ini kenapa ada dua yang Bu April kasih nilai 1. Yang pertama saya meminta rekan sama guru untuk melihat praktek saya mengajar. Bu April kasih 1 ya nilainya. Dan diharapkan praktek yang diharapkan belum dilakukan dalam 3 bulan sekali. Kemarin praktek. Tapi praktek belajar kan Bu? Belajar di kelas misalnya. Iya, belajar di kelas kan nggak harus praktek, tiap hari dilakukan. Tapi mengajak rekan untuk melihat Di observasi Bapak nggak pernah? Oh kemarin. Nah kan berarti nggak Tapi bukan April yang mengajak itu. Ya itu juga termasuk gitu. observasi oleh kepala sekolah di kelas, itu termasuk bagian dari. Tapi kaget nih dikasih nilainya 1 sama Bu April sendiri. Iya karena April nggak berasa pernah ngajak gitu Bu. Nggak pernah ngajak. Kan ngajak melalui PMN. Saya minta diobservasi tanggal sekian Pak, gitu kan? Iya. Ya. Yang kedua, ini saya aktif berbagi praktik baik dengan rekan sesama guru dari sekolah lain. Ya. Ini kasih nilai 1 juga. Iya. Kalau dari sekolah lain belum pernah Bu. Adapun kalau misalkan MGMP itu belum sampai membagikan praktik baik ya, paling jadi. Di Loka kemarin kan berbagi praktik baik, itu belum 3 bulan. Termasuk ya Bu ya? Itu termasuk berbagi praktik baik. Jadi sempit ya. Jadi harus dilihat ini kemarin kan saya menuliskan bakja saya kan ditempel masing-masing kan, iya. teman lainnya muter, terus Iya. April menjelaskan. Iya. Nah, itu berbagi. Iya, termasuk ya Bu. Itu kan lain dari lain-lain sekolah itu. Iya. Yang ada di April itu kayak diseminasi atau berbagi aja gitu Bu, kayak di MGMP gitu di pikiran. Nah kan desiminasi juga 2 kali kan Bu April. Iya. Yang Tapi diawasi sama ibu sama yang mandiri. Sendiri. Itu udah 2 kali. Dan itu belum jangka waktu 3 bulan. Iya. Jadi diganti. nggak usah diganti, itu nanti di LK selanjutnya. Iya. Nah, hanya 2 nih, yang lainnya bisa masuk ini. Oke ya. Jadi intinya nih kalau dilihat dari survei yang Bu April nilai diri sendiri ini
ada rasa kurang percaya diri Iya. bahwa Bu April sudah melakukan lakukan praktik baik gitu. Nah lain kali dilihat apakah ini termasuk praktik baik atau bukan gitu, apakah ini termasuk pengamatan rekan atau bukan gitu ya. Jadi observasi kepala sekolah juga termasuk ini pengamatan rekan, walaupun bukan rekan sejawat tapi atasan ya. Ini ada penilaian kepala sekolah ya. Penilaian kepala sekolah, langsung ke belakangnya. Sudah baik dalam penguasaan, hanya saja perlu memperhatikan waktu. Ini catatan umumnya ya. Perilaku yang perlu CGP teruskan, semangat untuk terus belajar, kata Pak kepala sekolahnya nih. Perilaku yang perlu CGP hentikan, moodnya katanya entar suka entar enggak, yang sekali merusak suasana. Melo. Iya, mutan ya. Ini perilaku yang diinginkan nih, yang perlu CGP mulai, disiplin dalam diri katanya. Gimana menurut Pak ini Bu April, pendapatnya Pak Agus? Benar nggak? Benar. Nih gimana mau ada perubahan ke depannya? Iya benar pasti. Bentuknya seperti apa perubahannya? Udah mulai ya, itu Bu udah belajar PSE. Berarti jadi mood-moodannya mungkin jadi. Berarti kalau moodnya lagi turun bisa stop ya, stop dulu, stop. letakkan semuanya di mana saja, tarik nafas, cari musik yang enak dengarkan gitu ya. Iya. Nah biar moodnya bagus lagi. Oke. Sekarang kita lihat yang ini nih, guru ya. Gurunya ibu baca dulu. Ini ada ada Modian. Sama ya Bu, udah kenal April. Harus mengembangkan diri agar lebih merasakan pengalaman langsung katanya. Jadi ini kemudian nih harus di ini Sebelum dapat materi PSE. Tuh kemudian Sama ya Bu. siapkan diri agar lebih maju lagi. Tuh, ini ada lagi dari temennya nih. Jangan bekerja sendiri, ajak temennya berkolaborasi. Ya, jangan sendirian. Yang ini hanya terus semangat. Tuh, ini sama, jangan kerja sendiri. Nah, gimana nih? Ini ada yang kemudian, ada Bu April yang suka kerja sendiri, nggak mau kolaborasi, gimana? Iya. Kan kalau kemudian tadi ya Bu ya, sesuai dengan kata Bapak juga, emang itu hasil mengisinya kan ngobrol juga gitu. Kalau kemudian bukan ke marah-marah atau gimana, tapi lebih ke melo gitu, bukan misal di rumah udah capek gitu kan, di sekolah udah capek tambah capek lagi gitu. Apalagi kalau misalkan ada misalnya masalah anak dengan anak lah. Terus kalau yang kerja sendiri. Ya, Bapak juga tahu tuh kalau April tuh kalau udah apa ya Bu, kalau udah mengerjakan sesuatu, kalau misalnya April bisa ya udah kerjain gitu. Karena ya waktu PI pertama Bu kita ngobrol, April tuh kan nggak enak kalau masalahnya kan ada di nilai kolaborasi itu ya Bu. Karena kan senior, usianya lebih tua, April jauh di bawahnya gitu. Jadi untuk mengajak atau meminta bantuan tuh agak sungkan gitu. Gara-gara itu sih Bu awalnya. Tapi kalau dari sini kan berarti temennya nih pengen juga diajak kolaborasi nih. Jadi April mulai harus belajar membuka diri untuk mengajak rekan-rekannya berkolaborasi ya. Kayaknya kemarin asik kok kalau lagi pas diseminasi. Nah, April bisa itu
berkolaborasi dengan temennya, jadi harus dilanjutkan lagi tuh, ya. Nah, Bu April, ini yang dari muridnya nih ya. Mana yang dari muridnya? SMP ini ya. Kalau di SD ada emot-emot itu ya, Bu? Di Iya. SMP nggak ada. Ini ini ada yang pengen bergantian jadi ketua kelompok. Pengen diajar sama Bu April dan guru lain secara bersamaan. Terus pengennya Bu April menjawab pertanyaan teman-teman dari kelas yang berbeda. Karena aku nggak pernah lihat itu kali ya, Bu ya. Jawabannya udah jujur banget sih, pas April baca juga emang iya sesuai. Pengen jadi tempat curhat. Tuh, Bu guru nggak mau, tidak pernah mau jadi tempat curhat. Jadi anak-anak pengen Bu April jadi tempat curhat. Nah, ya banyaknya jawabnya gitu. Yang depannya itu tidak pernah ya. Ini yang depan sini. Iya, Bu, yang mengajar bersama guru lain. Oh, depan sini tuh dari tempat curhat. Itu anak kelas 7 kemarin waktu April bagi itu baru sebulan 2 bulan ya kenal sama April. Kalau kelas 9 ya mah kemarin karena kenapa April bagi yang kelas 7 udah pengen baru berapa bulan ini kan sesuai dengan pas pembelajaran ini ya. Kalau dari yang kelas 9 kelas 8 mungkin jawabannya akan berbeda lagi, Bu. Cuman nggak tahu, pengen aja ngelihat dari sampelnya ya. Sampelnya diambil dari murid-murid yang baru. Kalau yang kelas 9 kelas 8 dia udah ngerti April gitu, kayaknya udah deket banget gitu. Jadi mungkin takutnya jawabannya nggak objektif gitu ya, Bu ya, jadinya. Jadi milih kelas 7. Ya, jadi intinya dari beberapa sekolah ya intinya ini banyak kan anak-anak tuh ingin dekat dengan gurunya, bisa curhat dengan gurunya, pengen tuh kalau guru ngajar coba kalau kolaborasi dengan guru kelas lain ngajar di kelas yang sama kayak gitu. Jadi mereka membayangkannya asik kali gitu. Nah dari hasil ini Bu April, dari hasil feedback 360 dan asesmen mandiri tentang potensi guru penggerak, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan pada diri Bu April menurut respon terhadap kompetensi Bu April? Yang paling nomor satu mah kolaborasi itu ya, Kolaborasi. masih terus belajar gitu. Kalau dari hasil kemarin kita diseminasi gitu, memang udah seadanya, memang begitu ya, Bu, dalam kesehariannya juga sebenarnya begitu kedekatan dengan teman-teman gitu. Tapi untuk pembelajaran, untuk berbagi apa ya istilahnya ilmu dan lain-lain, itu memang masih perlu belajar terus, karena memang yang gitu yang aku bilang tadi, ada rasa sungkan, ada rasa segan gitu ya, bukan mau ngajarin sebenarnya tapi mau transfer ilmu atau gimana. Cuman kan yang dikhawatirkan kan nggak semua bisa menerima gitu, Bu. Makanya kemarin pas diseminasi juga, kalau ibu melihat ya yang datang yang apa ya istilahnya sefrekuensi atau yang dekat dengan apa, dengan seusia lah gitu. Adapun yang udah berumur atau berkah, memang dalam kesadaran sudah dekat dengan April, jadi nggak ada rasa canggung lagi, nggak ada rasa segan gitu ya, Bu ya. Beda kan kalau misalnya ada beberapa orang yang April anggap ini pengalamannya udah luar banget nih, April juga kayaknya nggak terlalu pede untuk menyampaikan itu. Gitu, Bu. Jadi masih belajar pelan-pelan untuk bisa membuka diri lebih luas dalam kolaborasi tanpa melihat usia dan senioritasnya. Rencana Bu April ke depannya
Untuk mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Bu April lakukan apa? Tadi Bu, terus percaya diri ya, terus percaya banyak diri. belajar ilmu baru tentang apa ini pembelajaran ini, apalagi pembelajaran diferensiasi gitu ya. Mungkin itu yang harus terus dilakukan, karena kemarin aja karena bawa ini apa namanya PTS gitu ya, bikin PTS pembelajaran, terus dengan yang di ruang guru, gue bikin ini loh gitu, kata gue bikin ini loh gitu, terus itu gimana cara bikinnya, ayo belajar gitu. Jadi sedikit mulai sedikit ya Bu ya, gitu tahapnya, mungkin belum secara keseluruhan, apalagi ke orang-orang tertentu yang anggap memang sudah itu gitu. Jadi di lingkungan apa dulu nih kan, tuh itu udah Bu, alhamdulillah aku merasakan diri sendiri yang sudah mulai melangkah maju lah gitu ya Bu ya, untuk berbagi. Jadi sekarang ada yang udah nanya gitu, Pernah lo bikin apa lagi gitu, ada nanya kayak gitu. Jadi pas ditanya kayak gitu, oh jadi ada manfaatnya nih gitu ya Bu, jadi merasakan hal itu gitu. Terus yang ketiga disiplin kan ya Bu, aku masih belum merasa sangat belum disiplin, apalagi kalau misalnya udah urusan di rumah udah bocil gitu ya, kadang jadi ganti tugas dulu deh gitu, kadang gitu. Kalau udah masalah kayak gitu ya, kalau mood-moodan emang udah agak berkurang Ibu, kalau nggak se-stres seperti dulu, karena suami juga makin mengerti gitu kan. Kalau dulu kan karena bukan karena bukan seprofesi, jadi mungkin suami nggak ngerti gitu ya Bu ya, bahwa di kerjaan di sekolah tuh nggak cuma gini doang apa gitu. Tapi sekarang disupport gitu, malam ngerjain misalkan ke suami ini aku mau ngerjain tugas dulu ya gitu, dia support dia, jadi dia yang jagain anak. Jadi kadang stres April agak berkurang karena udah ada yang support sistemnya ya. Iya, karena udah mulai mengerti gitu posisinya kayak gitu. Gitu sih Bu yang udah lakuin sama yang akan dilakukan. Nah kan ini sama dengan cara di pendidikan guru penggerak belajar ya, itu dimulai dari diri, lebarkan pengaruh kan di PSE kan. Nah, lebarkan pengaruh ke teman-teman sekitar, lalu lebarkan lagi ke lingkungan, seperti itu bertahap. Jadi Bu April sudah melebarkan pengaruh ke teman-teman, nanti tinggal tambahin lagi, lebarkan lagi pengaruhnya, hingga apa yang Bu April pelajari bermanfaat bagi teman-teman dan sekolah, itu terlihat implementasinya ya. Hingga ketika Bu April mau bikin aksi nyata, udah kelihatan, oh saya udah bikin ini udah aksi nyata saya di sekolah, dan efeknya sudah terlihat. Nah kan nggak bingung-bingung lagi gitu ya. Nah siapa saja orang yang akan bapak-bapak atau ibu-ibu deh, terus ini rekan-rekan Bu April ya, yang akan Ibu April libatkan untuk meningkatkan kompetensi Bu April sebagai guru penggerak. Dilibatkan ya dilibatkan. Sebetulnya kalau ketawa kepala sekolah Ibu. Iya, boleh kepala sekolah. Support dulu. Izin dulu ya Bu. Iya. Yang paling pertama itu dari pimpinan, dari kepala sekolah, dari wakil. Iya. Kalau seperti kemarin Bapak tidak ada kan, alhamdulillah Ibu wakilnya juga mau bantu. Iya. Kemarin waktu aksi nyata diseminasi mandiri gitu, di videonya dua-duanya malah wakil mendampingi gitu, memberikan sambutan dulu gitu. Udah seneng banget ya Bu ya, rasanya disupport sama pimpinan gitu. Terus pasti teman-teman sih Bu, teman-teman ya, terlibat pasti teman-teman, karena ya udah apa ya, banyak belajar dari modul 1 sampai 2.2 ini. Ternyata kita nggak bisa lepas dari teman-teman. Itu semuanya itu bergantung juga sama mereka gitu. Maksudnya bukan bergantung dalam arti secara keseluruhan, tapi kita nggak bisa jalan kalau nggak ada teman-teman gitu. Kita udah belajar di situ. Terus yang ketiga nih anak-anak gitu. Jadi apa yang sudah April pelajari diimplementasikan untuk mereka. Itu sih ya, jadi bisa Bu April tarik kesimpulan bahwa tidak bisa jadi Superman, tapi bisa jadinya super team ya. Ya kalau Superman sendirian,
nggak bisa menuntaskan semuanya, tapi kalau jadi super team insya Allah tuntas semuanya. Apapun masalahnya, apapun kesulitannya, kalau kita bekerja dalam super team itu akan terselesaikan dengan baik. Walaupun dalam super team ada yang setengah hati, tetap itu super team gitu. Jadi tetap ada, dia kasih respon, walaupun responnya agak ogah-ogahan, tapi dia kasih respon, effortnya ada gitu. Nah itu yang membuat kegiatan akan berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah, berarti teman-temannya sudah mensupport Bu April, kepala sekolahnya mensupport Bu April, murid-muridnya juga mensupport Bu April ya. Walaupun tadi ada permintaan dari murid-muridnya, nanti tinggal Bu April kasih respon balik aja ya. Nah ini kita masuk ke modul 2.1 dan 2.2. Ibu April dalam mempelajari modul 2.2 apa saja yang dipelajari? Dari modul 2.1, 2.2 apa saja yang sudah dipelajari? Dari modul 2.1 semakin memperkuat ilmu yang udah didapat ya Bu ya. Dari mulai kontennya, dari prosesnya, dari produknya. Kalau dari pematerian dari pengawas pembina kan waktunya terbatas ya Bu. Jadi ya udah materi dan langsung eksekusinya gitu, cara membuatnya bagaimana, tapi kan itu terbatas dengan waktu. Jadi mengerti, tapi dalam eksekusinya baru sebagian kayaknya gitu. Dan dari modul 2.1 ini dia kan belajar sendiri Bu, yang udah didapat ditambahkan lagi gitu. Dan apalagi ada tagihan-tagihan tugas yang memang harus ada, membuat diferensiasi itu. Jadi makin kuat nih April, meskipun tadi masih ada ego ya Bu ya, untuk pengen ada tiga-tiganya. Oh kan itu masih ego sebenarnya ya Bu ya, pengen nih dapat tiga-tiganya. Cuman ternyata ya itu ya Bu ya, bukan Superman ya. Ya bukan Superman, kita seperti jadi ternyata nggak bisa sendiri, tapi udah ada keinginan dari dalam hati, misalnya mengajak teman rekan semapel gitu ya Bu. Ini kan materi banyak, gimana nih kalau misalkan aku bikin kontennya, atau teteh melihat teteh yang coba ada ide produk atau gimana gitu ya. Jadi ada pikiran kayak gitu kerjasama biar nanti bisa masuk semua, tapi nggak capek sendiri gitu, dan bisa dipakai berdua. Nah itu gitu yang dihasilkan oleh super team. Jadi kita membuat pembelajaran atau modul ajar berdiferensiasi kalau dengan super team, kita nggak bikin sendiri, nggak capek sendiri gitu. Nah kalau swasta kan ada yang namanya guru pendamping. Jadi saat kita ngajar, dia memperhatikan murid gitu. Nanti kalau kita memperhatikan murid, dia ganti menjelaskan gitu kan kalau kita capek. Nah mereka super team gitu. Nah kita juga bisa super team, tapi walaupun kan mata pelajarannya sama ya, guru mapel kan. Nah itu super teamnya di situ, walaupun ketika berkegiatan di kelas masing-masing itu. Jadi untuk administrasi persiapannya itu bisa dilakukan dengan cara super team sehingga memudahkan. Nah gitu Bu April ya, jangan kita nyerah kalau mentok nih misalnya, susah banget nih dia ini, nggak sendiri loh gitu. Ada rekan, jadi kita bisa berkolaborasi, berelasi kan. Nah ini visi visi guru penggerak ya, yang kompetensi yang harus dimiliki guru penggerak, salah satunya bisa berelasi. Nah itu harus mulai berelasi dengan guru-guru. Tadi kan Bu April bikin teka-teki silang tadi. Nah itu udah produk kan, produknya bisa dibagi dengan guru yang lainnya. Itu udah seperti kita bakal seperti, karena guru yang lain akan menggunakannya di kelasnya kan, sehingga dia tidak perlu memikirkan proses yang akan
ini udah ada nih ini tinggal prosesnya. pakai. Besoknya lagi lebih enak lagi kalau didiskusikan, jadi 2 Aprilnya nggak capek. Wah asik nih, oh mereka mau pakai, tapi akan asik lagi kalau hasilnya itu hasil diskusi gitu ya. Oke. Seperti apa perencanaan yang pembelajaran berdiferensiasi ya yang sudah Bu April buat? Perencanaannya Nah, perencanaannya modul ajarnya. yang kemarin di Boleh di-share ke WA Ibu. Kita lihat ya. Di sini waktunya berapa menit? kalau Berapa JP-nya, 1 JP berapa menit? pagi 35 Bu. Tiga. Kalau siang 30 1 JP. Sama SD ya. Iya Bu. Karena 2 sesi ya, jadi nggak bisa ini. Enggak 40 gitu ya. Kalau 40 pulang isak Bu. Berarti sama dengan SD 1 JP-nya 35 atau 30 ya. Dalam seminggu tuh berapa JP? April 28 JP. 14 kelas. Iya 14 kelas. Setiap hari ada ya. Aduh. Hari Selasa ini kayak hari Rabu Bu. Apa nih hari Rabu tuh tadinya kan karena harus ada pembiasaan ya Bu waktu PI kemarin itu. Jadi pilihnya hari Rabu. Padahal hari Rabu ini apa full dari jam 9 sampai jam 5. Padahal Selasa malam kosong. Selasa juga full sih Bu, jam 9 sampai jam 5 gitu. Cuman ini jadi ingatnya ke ada pembiasaan. Padahal hari ini kucing ya. Bentar, udah dikirim loh. WhatsApp-nya belum terbuka. Nah, oke, udah terbuka. Ini ya Bu Apri tadi belum masukin ini ya, apa yang didiskusi ya? Aksi nyata ya Bu. Diskusinya. Udah tadi waktu Ibu bilang Mas Kadang-kadang emang responnya Bu April udah ke teman-teman, cuma hasil karyanya Bu April sendiri belum. Iya. Oke, ini ya, ini profil belajarnya. Ada auditori, visual, kinestetik, imajang lingkungan, dua kali 35 1 jam lebih ya. Kaidah bentuk teks, profil Pancasilanya 4 ya. TP-nya isi bacaan mengenai rumah, gayaan jawab pertanyaan, langsung diskusi, strateginya, diferensiasi konten, proses, pemahaman menggunakan. Waktunya ditulis nih. Persiapan itu berapa menit? Ini nggak ada, maksudnya di D-nya itu, lihat di D-nya
Jadi prosesnya nggak kelihatan. Ini hanya konten, tapi ini awalnya apa? Pendahuluan. Pendahuluan iya. Ada tuh 10 menit Mana? di paling kanan, paling atas nih. Kalau kasih waktu. Nggak ada ini. Nih. Oh, April di sana di itu di tabelnya. Ini Bu. Oh ini ya. Kurang ya Bu, adanya di persiapan. Persiapan itu juga dimasukkan waktunya berapa menit, jadi hitung alokasinya ini. Nah kan di sini ada persiapan gitu kan, guru dan siswa mengkondisikan KBM, mengecek kesiapan belajar, ini kan persiapan kan. Ini kalau dilihat dari kegiatan awal 10 menit itu cukup nggak? Di kenyataannya cukup Bu. Cukup. Kalau ice breakingnya itu hanya selintas gitu, bukan ice breaking yang betul-betul bergerak gitu anak. Paling cuman kalau materinya sedikit ya Bu ya, ice breakingnya akan tambahkan dengan yang ada gerakan atau yang pengkondisian anak yang lebih luas gitu. Kalau ini materinya padat, itu hanya misalnya tepuk hiji, tepuk dua gitu. Oke. Kegiatan intinya. Kenapa ini nggak pakai kata kerja, kan di sini harus berorientasi pada guru, pada siswa ya. Tapi di sini guru. Kenapa nggak peserta didik dan guru, kesalahan siapa? Oh, yang di awal ya Bu ya? Ini kan guru semua nih. Iya. Mulainya di kegiatan inti baru tuh abang peserta Iya. didik. Di kegiatan intinya baru peserta didik. Ini setelah dikasih pertanyaan pematik, yang dilakukan peserta didik apa? Menjawabnya Bu maksudnya? Iya, harusnya sih kan peserta didik diberi pertanyaan pematik. Apa diberi saja sudah, biarkan, atau ada tindakan lanjutnya lagi? Jadi dibahas tapi berdiskusi ringan sih Bu. Ya maka di sini dimasukkan peserta didik berdiskusi ringan berdasarkan pertanyaan pematik. Ini ada. Ini slide. Ini jadi dikelompokkannya berdasarkan gaya belajar ya. Iya. Tapi yang berbeda-beda. Ya ini kan peserta didik membentuk kelompok menjadi 8 kelompok dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Berarti satu kelompok itu gaya belajarnya beda-beda. Berarti jangan dikasih ini 8 kelompok dengan gaya belajar berbeda-beda. Karena ininya apa? Artinya itu 8 kelompok itu misalkan ini audio, ini visual, ini kelompoknya kalau arti dari kalimat ini. Jadi racu artinya. Kalau peserta didik membentuk kelompok menjadi 8 kelompok dengan anggota yang berbeda gaya belajar.
presentasikan? Pembacaan hasil diskusinya itu Bu kembali ke waktu. Jadi kemarin aja waktu dilakukan ini direalisasikan dari RPP ini, ternyata memang pas mau baca hasil aja itu tinggal waktunya tinggal 10 menit. Jadi hanya membacakan hasil, jadi nggak semua gitu Bu. Jadi kelompok nomor 1 kelompok siapa yang udah berikan secara detail. Ada dua kelompok yang membacakan nomor 1, ada 2 kelompok membacakan nomor 2. Akhirnya begitu Bu, karena itu dia waktu. Berarti pengaturan waktunya di sini ya, 55 menit harusnya ini sudah dibagi. Misalkan pengorientasian peserta didik berapa menit, udah diinin waktunya, semuanya jadinya 55 menit nantinya. Pengorganisasian peserta didik berapa menit, ini terus berapa lama peserta didik mengerjakan LKPD, ditentukan waktunya. Terus ini baru penyajian berapa menit. Jadi ketika peserta didik maju ke depan itu dia udah tahu berapa menit dia harus di depan. Kan ada 8. Oh, dia kan masing-masing dikasih waktu 3 menit, kan 8 udah 24 menit. Tapi di sini aja udah 24 menit. Di masing-masing ini ya Bu. Jadi waktunya dikasih ininya di sini berapa menit. Untuk pengisian LKPD itu di LKPD-nya dikasih berapa menit dia harus selesai. Jadi pembagian waktunya nggak, tadi kata Bu April pas presentasi kurang waktunya gitu. Itu kemarin dievaluasi sama observer. Nah kan malah tuh tadi udah dianalisa sama observer kan, berarti tahu ini pengaturan waktunya yang harus ditinjau ulang dalam memberikan tugas. Berarti diingatkan siswanya, ini kegiatannya sekian menit, yang ini sekian menit. Jadi anak-anak juga bisa nggak main-main gitu dalam mengerjakan tugasnya. Jadi dia tahu, oh saya harus menyelesaikan walaupun berdasarkan minatnya, bakatnya dia membuat laporan. Dia tahu nih ini segini loh interval waktunya buat menyelesaikan tugas dan harus selesai gitu. Ini udah ya. Nah ini di sini tadi peserta didiknya udah membacakan LKPD hasil diskusi, tapi di bawahnya bertanya jawab ya, refleksi di sini ya. Kenapa nggak ditulis diajak berefleksi dengan diberikan pertanyaan? Nomor 9. Diajak berefleksi ya? Iya. Karena refleksi apa taruh di penutup Bu, salah gitu. Iya, refleksi kan bisa, ini kan udah mau penutup kalau dilihat di sini udah di presentasi. Refleksi dari hasil presentasi ya Bu, pengerjaan LKPD. Iya. Kalau di penutup tuh refleksi pembelajaran hari ini. Jadi dari 2 tugas ini. Karena kalau ada 2 tugas, 1 tugas kelompok, 1 tugas individu, waktunya itu harus dipertimbangkan sama Bu April. Jadi 55 menit itu dibagi 2 untuk tugas kelompok dan tugas individu. Berarti masing-masing itu 27-28 menit. Jadi di situ aku tuliskan untuk dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tapi tetap itu
itu di itunya pembagian waktunya 28 28 menit. Mana yang lebih banyak kegiatan, misal berdiskusi, berarti berdiskusi kan harus dikumpulkan hari itu, waktunya harus lebih banyak. Dia bisa 30 menit misalkan, 22 menit. 30 menit dia buat ini diskusi sama presentasi, sisanya 25 menit untuk menyelesaikan tugas mandirinya. Nah kalau belum kelar kan dalam 25 menit, nah baru dibilang lanjutkan tugasnya di rumah sebagai PR gitu. Ini penutup 5 menit. Cukup. Cukup Bu. Karena kalau kadang ya Bu, ini sama katanya menutup pembelajaran yang diakhiri dengan doa tuh kadang kalau pelajaran terakhir doang kan. Iya, tapi kan berefleksi. Iya, refleksi. Paling nggak ada beberapa siswa yang disuruh berefleksi. Kalau siswa disuruh maju berefleksi 3 orang aja udah lebih dari 5 menit. Iya. Makanya secara bersama-sama di situnya. Paling kan ditambahin walaupun secara bersama-sama. Nah dikurangin yang intinya kan ini tadi nih karena ini produk yang terakhir bisa kalau bawa pulang, maka dia cukup 20 menit. 5 menitnya kasih ke refleksi. Ini penutup. Jadi penutup 10 menit. Intinya 50 menit. 30 buat berdiskusi, 20 tugas mandiri. Nah, penutup 10 menit. Nah, kalau memang nggak ada berdoa, nggak usah dipaksakan, di sini ditutup dengan doa, ditutup dengan alhamdulillah juga udah betul. Hamdalah. Guru menutup pembelajaran yang diakhiri dengan mengucapkan hamdalah, diikuti oleh seluruh siswa. Ini KPD-nya ya. Ini udah dipraktekkan ya. Udah. Oke, diskusi tentang ini selesai. Sudah catat. Nah sekarang kita lihat ke tahapan bakja. Boleh dibuka catatannya Bu April tentang tahapan bakjanya. Apa rencana perubahan diri ya pada diri Bu April? Prakasa perubahan dirinya apa? Buat diri Bu April. Kalau untuk diri sendiri karena awalnya itu masalahnya di kolaborasi ya jadi April bikinnya tentang kolaborasi, jadi berbagi kolaborasi atau melakukan kolaborasi dengan baik dengan menggerakkan rekan pendidik di sekolah untuk kemajuan sekolah. Oke, sekarang dikaitkan dengan bakja ya, prakasa perubahan diri Bu April itu. B-nya apa? Boleh sambil baca? Boleh. B-nya itu buat pertanyaan, April sudah buat apa yang ingin saya capai dengan kolaborasi dan menggerakkan rekan pendidik untuk kemajuan sekolah. Itu tindakannya itu meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, terus mencapai target pendidikan yang lebih tinggi melalui kolaborasi, terus juga membangun semangat kerja tim yang solid di kalangan pendidik SMP 12. Itu B-nya. Terus A-nya fakta apa yang saya ketahui tentang kondisi kolaborasi dan kemajuan sekolah di sini. Itu daftar tindakannya menilai tingkat partisipasi dan keterlibatan rekan pendidik dalam program sekolah. Karena kan memang baru beberapa saja ya Bu ya dalam keterlibatan dalam program sekolah itu. Terus mengidentifikasi inisiatif yang telah sukses meningkatkan kemajuan sekolah
yang G-nya gali masalah apa yang mungkin akan muncul dalam upaya kolaborasi yang akan dilakukan. Itu yang pertama, kurangnya motivasi atau minat dari beberapa rekan pendidik, lalu komunikasi yang kurang efektif di antara tim, lalu hambatan waktu dan jadwal yang enggak sinkron. Jadi kan guru mapel ya Bu ya, jadi ada waktunya ini enggak ini ada ini enggak gitu, karena itu yang jadi masalah juga. Terus J-nya, jabarkan rencana. Bagaimana rencana saya untuk mengatasi masalah dan menggerakkan kolaborasi yang baik di sekolah? Itu yang pertama, mengadakan rapat rutin untuk koordinasi dan evaluasi. Terus mengidentifikasi proyek atau inisiatif yang lebih spesifik yang membutuhkan kolaborasi. Terus yang ketiganya, membuat sistem penghargaan untuk kolaborasi yang sukses. Jadi alhamdulillah sih Bapak Agus ini udah mulai membuat satu sistem gitu, yang untuk apa ya, butuh kolaborasi kita untuk anak-anak. Terus yang A-nya, atur pelaksanaan. Itu tindakan konkret apa yang akan diambil untuk mewujudkan kolaborasi yang baik. Yang pertama, menyusun rencana aksi tapi melibatkan semua pendidik atau semua teman-teman lewat ombel gitu. Terus melibatkan semua pendidik dalam pengambilan keputusan terkait kemajuan sekolah. Jadi bukan hanya tim manajemen saja. Jadi pengennya sih melibatkan semua. Lalu yang ketiganya, mengadakan pelatihan keterampilan kolaborasi dan komunikasi efektif. Karena sampai sekarang aja udah 5 tahun lebih, aku kayaknya belum ada pelatihan untuk keterampilan kolaborasi gitu. Paling ada ya penguatan tim aja ya lewat games atau apa. Tapi khusus untuk keterampilan berkolaborasi yang baik sama komunikasi yang efektif tuh belum. Berarti harus ada kegiatan apa ya, tim teaching ya, tim grup, pelatihan tim grup tim gitu, building ya, tim building ya. Bisa tuh Pak Agus ngadain nanti Y19 di ini pelatihan tim building. Secara nggak langsung sebenarnya ada kan ya Bu ya, kan dalam setahun ini kita suka main mana itu dalam acara tim building gitu. Tapi ya udah, kita have fun aja Ya, bukan mungkin kegiatannya pelatihannya ya. Jadi kegiatannya sudah ada nih, cuman untuk penguatan timnya udah ada, tapi penguatan tim untuk memajukan sekolah belum. Mungkin Bu ininya ya. Visinya belum disamakan, belum di. Oke. Prakarsa perubahan diri yang Ibu buat ini apakah sudah sesuai dengan visi guru penggerak? Iya, kan mulanya memang diambil dari situ ya Bu ya. Ya, bagian mana dari visi guru penggerak yang sesuai dengan prakarsa perubahan yang Bu April buat diri? Yang perannya. Visi guru penggerak kan ada berapa tuh? Yang sesuai dengan prakarsa perubahan diri yang Bu April buat diri Bu April apa saja? Kalau dari perannya itu, pertama yang mendorong kolaborasi bukan utamanya itu. Terus menggerakkan komunitas praktis. Jadi bukan hanya antara tim manajemen aja, tapi pengennya semuanya. Gitu. Terus nilai guru penggeraknya kolaboratif. Dan tujuannya untuk berpihak pada murid nantinya. Gitu. Baik. Bagaimana kesesuaian Bagja yang Bu April buat untuk prakarsa diri Bu April terhadap visi sekolah? Tadi saya baca di itu visi sekolahnya apa ya? Berapa? Itu apa disingkat itu apa ya? Di papan. Oh, bersinar. Bersinergi. Kolaboratif. Di situ ada kolaboratif ya Bu. Di situ sinergitas juga. Gitu, bagaimana membuat diri April yang tadi yang nggak pede untuk ngajak teman-teman bisa jadi bersinergi gitu untuk jadi satu visi ya Bu tadi ya, tim building tadi gitu. Terus kalau bagian kolaborasi apa tuh bersinergi, karena itu nggak dimasukkan ke visi ini Bu sekolah itu jadi hanya moto aja gitu. Oh, motonya bersinar. Waktu kepemimpinan Pak Purnomo itu dia pengennya kayak gitu, tapi teman-teman belum masuk ke visi. Kalau visinya sekarang apa? Visi sekolahnya?
terdepan dalam prestasi, berbudaya dan berakhlak mulia. Udah sesuai nggak dengan prakarsa bakjanya Bu April? Iya, kalau dalam konteks kolaborasi kayaknya emang pengennya menuju situ gitu Bu. Jadi pengen sama-sama mewujudkan visi itu dengan cara berkolaborasi. Karena yang contohnya ya April lagi Bu, balik lagi kalau kolaborasinya belum bisa, belum ngajak teman-teman, ya udah yang memajukan visi sekolah ya udah itu aja gitu orangnya. Apakah bagian kesiswaan doang gitu, dan teman-teman yang lain mungkin belum terasa terajak ya Bu ya. Kira-kira nih Bu April ya, dikaitkan dengan Bakja, KSE dan PSE, sejauh ini berapa persen visi sekolah sudah tercapai? Kalau dengan yang ini ya Bu, apa sih menganggapnya masih proses. Jadi mungkin untuk menuju ke sana 70 sampai 80 ya. Oke. 70-80 masih ada proses untuk naik jadi 100 ya. Maunya Bu April perbaikan apa ke depannya yang terkait dengan pelaksanaan tahapan Bakja terhadap visi sekolah yang telah dirumuskan bersama untuk mencapai tujuannya tadi yang 100%. Tadi ya Bu, masih proses. Kalau misalnya nanti kolaborasinya udah bagus, di masing-masing guru sudah tergerak gitu ya untuk mencapai visi bersama gitu, ya itu Bu pasti bisa menuju ke sana. Tapi harus dengan kesadaran diri gurunya ini, kesadaran diri semua rekan ya, guru-gurunya, stakeholdernya gitu ya. Jadi kedepannya Bu April tuh tetap mau adanya kolaborasi tim ya, super tim agar visinya yang telah dirumuskan itu dapat tercapai dari segi KSE ataupun PSE-nya ya. Relasi ya Bu tadi. Ini apa yang paling menarik yang Bu April dapat selama proses pendampingan dari pendampingan 1 sampai pendampingan 3 ini? Dengan Ibu? Ya. Oh banyak ya Bu ya. Banyak apa saja? Karena jadi ada temen ini loh. Ini April udah membuat apa aja, udah melakukan apa aja. Itu kan ceritanya full ke Ibu gitu. Dan apa sesi curhat gitu ya. Curhat jadinya. Jadi apa yang sudah April lakukan ini masih siap, dengarkan juga gitu Bu. April merasa gitu, April mau gitu gak apa-apa. Jadi apa yang udah dilakukan, apa yang udah sampai malam-malam, sampai ngantuk gitu, ditanya juga kok gitu, nggak dibuang sia-sia, nggak dicuekin gitu ya Bu. April rasanya gitu ya Bu, dengan adanya pendampingan kayak gini tuh jadi makin kesananya tuh lebih serius lagi ngerjain tugasnya gitu, karena ternyata nggak dicuekin. Ini dari pendampingan ya, dari pendampingan 1 sampai 3 ini ada nggak yang perlu diperbaiki dari cara Ibu mendampingi atau cara Ibu memberikan pendampingan kepada Bu April di sekolah? Sikap Ibu, apa perilaku Ibu atau layanan Ibu kepada Bu April? Enggak sih Bu, kalau sejauh ini malah makin Bu, ngeliat Ibu udah 3 kali kesini, tapi dengan teman-teman juga kan udah pada tahu Ibu ya. Bahkan April juga tadi WA syukur ini Pak, nanti Bu Nurul mau kesini ya gitu, jadi dia nungguin di depan karena kan sekarang pindah ya Bu parkirannya ke sana. Apa jangan disuruh ke belakang ya Pak, di depan aja kata saya gitu, jadi nungguin di depan. Bu jam berapa nih Bu Nurul gitu. Jadi ngerasanya memang udah Bu, dengan humanisnya Ibu dengan teman-teman saya di sekolah, memang harus
di kantor sampai ujung depan gerbang kedengeran gitu. Jadi mohon dimaafkan ya. Nah, Bu April selesai coaching kita. Sekarang yang akan Bu April lakukan adalah refleksi. Sebelum Bu April nanti membuat RPP baru untuk PI 4. Oke, Ibu masuk ke bagian refleksi Bu April. Refleksi yang harus Bu April lakukan adalah yang pertama, refleksi tentang fasilitasi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Terus refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang ketiga, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul dari 1.1 sampai 2.2. Terus refleksi terhadap hasil survei feedback 360. Terus refleksi tentang pelaksanaan tahapan baca di sekolah, di kelas, dan di diri Bu April. Yang dapat dilihat refleksinya itu dari sebelum atau masa yang lalu, pakai 4F ya, peristiwa sebelum, masa yang lalu, terus penerapannya di masa yang akan datang, terus konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari Bu April. Selanjutnya tentang informasi yang didapat Bu April dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Ya, silakan dimulai Bu April refleksinya. Yang pertama, tentang refleksi tentang visi. Sesuai dengan apa yang tadi sudah disebutkan ya Bu ya, bagaimana membuat visi diri, visi anak-anak di kelas maupun visi sekolah. Dalam upaya mencapai visi tersebut memang berawal dari visi sekolah, mengambilnya visi dan misi sekolah, dan sampai sekarang masih dalam tahap berusaha untuk mencapai dengan cara berkolaborasi tadi ya Bu ya, dengan teman-teman. Jadi mudah-mudahan yang tadinya masih 70, bahkan kalau sebelum buat visi sekolah, buat visi kelas maupun visi diri sendiri, sepertinya untuk diri pribadi mencapai visi sekolah masih jauh. Ya, tapi dengan adanya visi guru penggerak yang sudah dibuat, kayaknya sudah mulai naik jadi 70% maupun 80%. Walaupun itu masih dalam tahap ya Bu ya, kolaborasi dengan teman. Lalu yang kedua, refleksi lingkungan belajar. Lingkungan belajar sudah banyak berubah Bu, apalagi kemarin yang mendiferensiasi. Kalau awalnya hanya menganggap bahwa pembelajaran itu karena waktunya sedikit, ya udahlah biarin aja gitu, seadanya gitu kan Ibu. Yang penting anak-anak ke rumah nggak bawa PR gitu, pengennya gitu kayak gitu. Tapi setelah mendapatkan banyak ilmu dari mulai berpihak pada murid, nggak boleh begitu. Terus adanya juga bagaimana peran dan nilai guru penggerak di kelas, juga ditambah lagi diferensiasi. Jadi semakin berusaha untuk menyenangkan anak-anak. Dan apa ya Bu, saya merasakan perbedaannya tuh di kelas anak-anak jadi nunggu, baru mau apa lagi nih gitu, belajar apa lagi nih. Biasanya kan yaudah lagi aja Bu begitu. Jadi dalam pembelajaran pun anak-anak nggak berharap apa-apa, udah bawa apa ngerjain aja gitu, nggak ada semangat, biasa aja gitu. Jadi sekarang ada perubahan ya? Ada perubahan kalau orang lihat dari wajah-wajahnya ya Bu ya. Jadi meskipun apa misalkan dalam kondisi sakit pun mereka dengan senang bisa belajar bahasa Sunda, karena mereka menganggapnya udah kan bahasa Sunda gitu. Jadi dengan aplikasi-aplikasi yang ada, jadi bikin belajar bahasa Sunda itu lebih gampang gitu Bu. Dan saya juga bingung, jadi sekarang nggak menggunakan aplikasi pun anak-anak jadi cepat ngerjainnya gitu, karena itu mungkin ya Bu, tertanam bahwa bahasa Sunda masih bisa gitu. Kayaknya aku ngerasain baru hari ini tadi di kelas 7 ini ngerjain
perubahan diri Bu April? Oh, perubahan diri yang tadi itu ya, moodnya terus berusaha kolaborasi merangkul teman-teman gitu, minimal yang seumuran dulu itu udah mulai berbagi meskipun bukan di dalam rombel gitu ya Bu ya, tetapi yang masih harus dicoba disiplinin. Berarti ada kesadaran untuk merubah diri ya. Refleksi hasil survei. Ada surveinya. Jadi yang seperti Ibu lihat juga, ternyata lingkup pemikiran apa masih sempit ya Bu ya, agak sempit bahwa oh itu udah, oh ini termasuk ya Bu bisa gitu ya. Yang tadi berbagi praktik baik gitu. Oh di pas lokal juga iya ya, baru bukan gitu Bu, apa itu termasuk ya. Termasuk. Karena ketidakpedean mungkin ya Bu ya. Karena ini nganggapnya itu kan di loka itu ketika kita di kelas kan senang-senang. Iya. Jadi tanpa sadar bahwa tanpa sadar itu ya, aksi nyata. Nah itu juga diharapkan kan kalau di loka udah dicontohin nih sama PP-nya semua nih. Cara membuat belajar tanpa berasa belajar nih kayak gini gitu. Tahu-tahu aja tank udah jam 3 pulang dari pagi. Padahal padat kan. Iya. Gitu. Biarkan kelas senang dari awal sampai mau pulang senang gitu. Jadi pengen kabur ya. Iya kan, jadi pas mau pulangnya, ntar dulu pulangnya masih mau ini. Nah, diharapkan di sekolah juga kayak gitu. Ya. Sekarang keterlaksanaan baca. Keterlaksanaan bacanya tadi untuk diri sendiri mulai dari sedikit-sedikit ya Bu yang kolaborasinya. Kalau untuk diri sendiri, terus untuk kelas itu tuh April buat kesadaran kecintaan ke budayanya, budaya bahasa Sunda tadi. Itu ternyata untuk salah satu caranya yang sudah aku lakukan dengan cara diferensiasi itu Bu. Jadi tanpa sadar mereka tuh udah mau suka gitu ya, belajar bahasa Sunda gitu. Jadi mudah mereka mengerjakannya gitu. Karena itu waktu literasi bahasa Sunda biasanya ada bahasa Sunda anak nggak ada yang mau maju ya Bu ya. Tapi dengan cara begitu kita membuta nih yang majunya, bahkan ada video ibu waktu di kelas gitu. Udah dengan aplikasi ini, dengan pembelajaran menyenangkan gitu, anak-anak udah mau maju semua, cepat berebut gitu, atau video kan itu ya, karena saking senangnya ya Bu ya, oh belajar bahasa Sunda pada mau ini gitu. Nah berarti kan Bu April sudah meningkatkan lingkaran kekuasaan namanya kan itu ya, lingkaran pengaruh. Itu tadi hanya sekitar guru, sekarang udah di sekitar murid-murid, udah lingkarannya sudah makin besar. Nah itu Ibu mengucapkan syukur, alhamdulillah, berarti Bu April sudah mau menerapkan apa yang sudah dipelajari di PGP di dalam implementasi pembelajaran kelasnya Bu April. Oke, selamat buat Bu April sudah dapat mengimplementasikan kegiatan pembelajarannya di kelas. Nah, selesai sudah wawancara kita atau coaching kita. Sekarang adalah langkah Bu April untuk membuat RPP yang akan menjadi produk bagi Ibu ya, buat di laporannya Bu April nanti. RPP berdiferensiasi dan ber-KSE untuk pembelajaran di bulan Oktober minggu kedua. Nah sekarang dicek programnya. Bulan Oktober minggu kedua itu Bu April ngajar di kelas. Nanti tinggal jadwalnya lihat aja dari Jumat sampai Jumat. Jadi Bu April mau masuk hari apa? Kemarin yang udah dicidekin mau Pak Ardian cidekin hari Rabu. Kalau Bu Nur Asya hari Senin. Nah Bu April hari apa? Kamis. Nah silakan buat RPP-nya. Ibu masukkan penilaian. Tapi kan ini sebenarnya Bu ya, jadi sesuai aja 30 menit itu. Iya. Hitungan jamnya 30 menit, jadi diperhatikan karena Ibu akan Ibu kan 3 jam di sini ya. Ibu pertama sebelum Bu April masuk kelas, Ibu akan
Sama seperti ketika Pak Kepala Sekolah observasi, ada pra observasi, ibu akan tanya, ini benar nih tujuan yang ini yang mau dicapai di kelas hari ini. Nah, seperti itu. Terus pasca saat observasi, saat Bu April ngajar, ibu observasi penuh. Setelah observasi nanti ada kegiatan lagi, kita diskusi lagi. Ini kira-kira tercapai nggak nih yang tadi Bu April omongkan mau dicapai gitu. Baru kita tutup. Kalau misalkan tercapai, berarti perencanaan yang Bu April buat itu sudah berjalan dengan baik. Sekarang silakan Bu April buat, ibu masukkan nilainya Bu April. Ada batasan untuk ini nggak Bu, KSE-nya apakah harus KSE-nya mau yang ditampilkan apa? Kan berdoa, terus misalkan mengucapkan terima kasih, memuji anak, itu kan KSE. nanti sebanyak-banyaknya sih Bu? Saya di dalam kurung terkait di dalam proses ucapannya KSE-nya. Oh, di langkah-langkahnya aja Bu ya? Ditulisnya terkait dalam proses kayak gitu. Kalau nanti waktunya misalnya Bu lebih dari 1 jam, disesuaikan aja. Disesuaikan, jadi materinya yang untuk 1 jam itu materinya selesai. Ada pun PR kayak tadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke.